Halo, hai, salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 3.2.A.9 tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dewi Maya Manurung SPD, Guru SMK Negeri 1 Laguboti, CGP 4, Kabupaten Toba. Di dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah atau yang dimiliki oleh sekolah, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau yang disebut dengan deficit based thinking. Memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja, segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Jika kita selalu berpikiran dengan pendekatan yang berbasis kekurangan, maka segala sesuatunya akan dihadapkan dengan kekurangan, dengan masalah, dan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kammer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Dengan pendekatan ini merupakan cara praktis. Jadi kita jika ada suatu perencanaan, kita berdasarkan berbasis aset, kita lihat apa yang dimiliki oleh sekolah bisa untuk mendukung program kita. Pasti semuanya itu akan berjalan dengan baik dengan cara memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor pendukung di dalam pengembangan dan pengelolaan aset. Ini ada faktor yang pertama adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Apa saja yang dimaksud dengan faktor biotik dan faktor abiotik? Faktor biotik itu ialah yang termasuk pada kelompok biotik. Itu adalah murid, guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah atau yang disebut dengan stakeholder pendidikan yang merupakan sumber daya manusia. Kemudian faktor biotik itu ialah faktor-faktor dalam kelompok abiotik, sarana, prasarana, dan keuangan. Dan selanjutnya, kesimpulan terkait materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ialah menjadi seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya untuk menjalankan program sekolah dan juga harus dapat menggunakan sumber daya sekolah tersebut secara efektif agar dapat meningkatkan kualitas belajar serta menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Yang di sini diutamakan kita harus memanfaatkan faktor biotik dengan abiotik yang dimiliki oleh sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Cara pengimplementasian di sekolah, di kelas, dan di masyarakat sekitar, yaitu dengan fokus pada aset dan kekuatan. Itu dia. Jadi kita harus fokus dan melihat kekuatan dan membayangkan masa depan. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan,
merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi apapun rencana kita pasti berjalan dengan baik apabila kita fokus kepada aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul ini adalah, tentunya saya sebelum belajar modul ini, pola pikir saya yaitu sering melihat dari kekurangan atau masalah. Itu bisa saya artikan ketika saya melakukan suatu metode pembelajaran yang baru, jadi saya ada nggak menanti sarana yang mendukung begitu. Jadi ternyata setelah saya belajar di modul ini, saya berubah. Saya mulai melihat dan fokus pada potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi saya lihat jika dalam metode pembelajaran saya ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, jadi saya menggunakan sarana yang ada di sekolah. Jadi apapun yang menjadi rencana kita, itu tidak menjadi hambatan apabila kita memanfaatkan model pendekatan yang berbasis aset, berbasis fokus pada potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Hubungan antara materi yang sekarang ini, yang bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dengan hubungan materi-materi yang pada sebelumnya, materi di modul 11, modul 21, dan modul 3.1 dan modul 3.2. Di sini saya akan memaparkan. Yang pertama itu hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk manusia dan benda hidup yang hidup bertumbuh menurut kodratnya sendiri. Karenanya, sebagai seorang pendidik, kita hanyalah sebagai pamong dalam pembelajaran yang bisa menjadi teladan, mendorong, dan penyemangat bagi anak didik kita. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, baik guru maupun murid. Seorang pemimpin harus bisa mendorong para guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Para guru penggerak, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajar harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Hubungan dengan visi guru penggerak. Seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid sebagai aset manusia yang ada di sekolah. Seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan, menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan coaching. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya sesuai minat dan bakat dari murid sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid, yang mana kita tetap berbasis pendekatan aset yang dimiliki oleh sekolah.
Yang kedua itu pembelajaran sosial emosional, melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional siswa. Yang ketiga, hubungan dengan coaching. Hubungan dengan coaching diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat dikembangkan agar supaya siswa akan dapat berkembang dengan maksimal. Jadi hubungan dengan coaching di pembelajaran ini, siswa itu mampu memimpin dirinya sendiri dengan cara memiliki solusi dari apa yang menjadi kendala yang dihadapinya di selama pembelajaran di lingkungan sekolah. Kemudian hubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Thank you, itulah yang bisa saya paparkan tentang koneksi antara materi di modul 11, di modul 1, modul 2, modul 31, dan modul 32. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.